Kita awali Anyu sore hari ini dengan informasi Bribka Rohmat, sopir kendaraan taktis Brimob, menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi atas kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Setiawan. Sidang digelar tertutup di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Kamis pagi. Divisi Profesi dan Pengamanan atau Divpropam Polri menggelar sidang etik dan profesi terhadap Bribka Rohmat atas kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan di kawasan Pejompongan, Jakarta, Kamis 25 Agustus 2025. Bribka Rohmat merupakan sopir yang mengendarai rantis Brimob saat aksi unjuk rasa. Sidang digelar tertutup di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Kamis pagi. Dalam sidang ini juga dihadirkan Kompolnas sebagai pihak pengawas eksternal. Komisioner Kompolnas M. Hoirul Anam berharap sidang etik mengungkapkan cara berkomunikasi antara Kompol Kosmas sebagai komandan dengan Bribka Rohmat sebagai sopir. Harapan kami memang bisa didalami lagi terkait kenapa itu mobil meninggalkan rombongannya. Terus sampai pada titik peristiwanya, kenapa tetap melaju dan kenapa terus sampai ke markas. Itu semoga ini bisa terurai, karena kemarin sudah terurai sebenarnya. Tapi kan komandan sama sopir ini gimana, terkait juga soal komunikasi dan sebagainya. Sehingga ini tidak hanya bisa menghadirkan keadilan bagi keluarga korban, tapi juga bisa menghadirkan informasi seterang-terangnya. Sebelumnya, Divisi Propam Polri menjatuhkan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri Kompol Kosmas Kajugae pada sidang etik yang digelar kemarin. Kompol Kosmas dan Bribka R ditetapkan melakukan pelanggaran kategori berat, sedangkan 5 personil lainnya ditetapkan melakukan pelanggaran kategori sedang. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Jamie Jasin, Rama Romadona, iNews melaporkan. Dan untuk informasi terkini terkait sidang etik anggota Brimob penabrak Afan, sudah ada rekan Jessica Winoto di Mabes Polri. Jessica, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta, yang mana pada hari ini informasinya digelar sidang kode etik 1 orang tersangka terkait kasus meninggalnya pengemudi ojol akibat tertabrak mobil rantis yang pada saat aksi demonstrasi pada hari Kamis yang lalu, tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2025. Yang mana informasinya bahwa pada kasus ini pun pengemudi ojol yang bernama almarhum Afan Kurniawan terlindas atau tertabrak dari mobil rantis yang dikemudikan dari orang yang pada hari di sidang, yaitu merupakan pengemudi yang bernama Basat Brimob Polda Metro Jaya Bribka Rohmat. Yang mana informasinya juga Juna dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa pada hari ini dihadirkan juga 5 orang saksi yang merupakan penumpang dari mobil rantis tersebut. Dan informasinya juga Juno dan juga pemirsa, kami sampaikan bahwa pada hari ini agenda yang akan didalami oleh pada sidang kode etik pada hari ini adalah bagaimana komunikasi antara Bribka Rohmat dengan komandan pada saat kejadian, lalu juga ada apakah Rohmat menyadari telah melindas korban saat mengemudi mobil rantis tersebut, lalu juga bagaimana situasi psikologis di dalam kendaraan saat menghadapi keramaian massa, dan juga apakah posisi sopir memungkinkan untuk melihat korban yang berada di depan. Dan yang terakhir juga pertanyaan yang akan didalami adalah situasi ketika melindas, situasinya seperti apa, sehingga hal-hal ini yang merupakan akan ditekankan atau didalami daripada sidang kode etik pada hari ini. Dan informasinya juga bahwa di sidang ini dipimpin oleh Ketua Komisi Kabak Binetika Rawat Prof di Propam Kombes Heri Setiawan, lalu juga untuk anggota 1 alias auditor kepolisian Madya tingkat 3 Itwil 5
Itwasum Polri Kombes Yudi Wiyono. Dan yang terakhir untuk anggota Kasubdit Provos Divpropam Polri AKBP Christian Tonato. Yang mana informasinya juga bahwa untuk Bribka Rohmat dan juga Komandan Kosmas ini dinyatakan melakukan pelanggaran berat, sedangkan 5 orang penumpang lainnya dinyatakan atau divonis pelanggaran sedang. Sehingga hari ini kami awak media yang masih di sini pun masih memantau bagaimana perkembangan situasi di sini. Apakah nanti Bribka Rohmat akan divonis untuk pemberian secara tidak hormat seperti hari yang kemarin, yaitu Komandan Kosmas diberhentikan atau pemberhentian secara tidak hormat. Sehingga kami akan terus memantau bagaimana perkembangan situasi di sini. Sementara itu, Juno. Baik Jessica, jadi keputusannya masih dalam tadi prosesnya sedang berlangsung. Seperti Anda sebutkan. Terima kasih Jessica, selamat bertugas kembali. Sementara itu Kompol Kosmas Kajugai, penabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan, diberhentikan dengan tidak hormat dari kepolisian. Mendengar putusan itu, Kompol Kosmas menangis di ruang sidang. Kompol Kosmas merupakan terduga dengan kategori pelanggaran berat. Ketua Majelis Sidang KKEP menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Kompol Kosmas Kajugai mengatakan dirinya tidak memiliki niat untuk menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Ia menyatakan peristiwa tersebut di luar dugaannya. Sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini, saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan. Dari hasil pemeriksaan, Divpropam Polri mengklasifikasikan pelanggaran menjadi 2 kategori, yakni pelanggaran berat dan pelanggaran sedang. 2 personel Kompol Kosmas Kajugai dan Bribka Rohmat melakukan pelanggaran berat karena berperan langsung sebagai pengemudi dan pendamping di kursi depan kendaraan taktis. Tim Liputan iNews melaporkan. Komandan Batalion Resimen 4 Korbrimob Polri Kompol Kosmas Kajugai menangis usai dijatuhkan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terkait kasus Brimob tabrak pengemudi ojol hingga tewas. Kompol Kosmas meminta maaf kepada keluarga Afan dan pada kesempatan itu ia mengatakan tidak ada niat untuk membuat orang lain celaka. Untuk menjaga keamanan ketertiban umum, juga keselamatan seluruh anggota yang saya wakili. Walaupun juga dengan risiko yang begitu besar. Dengan kejadian atau peristiwa, bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini, saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan. Dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral, dan kami tidak mengetahui sama sekali pada peristiwa dan waktu yang kejadian tersebut.
kejadian video viral kami ketahui setelah beberapa jam berikutnya melalui medsos. Dan kesempatan ini pula saya juga mohon maaf kepada pimpinan Polri ataupun rekan-rekan Polri yang sedang bertugas menjaga keamanan ketertiban umum. Kalau mungkin sudah membuat rekan-rekan atau pimpinan Polri menjadi pekerjaan yang banyak mengorbankan waktu dan tenaga, tapi bukan maksud dan tujuan kami. Tujuan kami hanya melaksanakan tugas totalitas pengabdian kami kepada negara dan bangsa, menjaga ketertiban dan keselamatan harta benda dan lain-lain demi keamanan ketertiban umum. Ketua Sidang yang mulia, Ketua Sidang Kode Etik, dengan keputusan ini saya akan berpikir-pikir dulu dan saya akan berkoordinasi dan berbicara dengan keluarga besar. Salam hormat saya. Terima kasih. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook dan langsung ditahan. Informasi lengkapnya usai jeda berikut.